Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bisa mengadakan kajian pekanan Ma'atal Mubarak setelah 2 pekan kita libur ya. Dan kita masih membahas kitab Al-Madkhal ila Usulil Fiqh karya Dr. Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu ta'ala. Karena ada 1 slide yang belum selesai. Jadi sore hari ini kita hanya akan membahas 1 slide saja ya. Ini juga uh, menyesuaikan kondisi saya yang masih kurang sehat ya. Jadi kita lihat nanti ya sampai mana kuatnya. Tapi kembali kita tersisa 1 slide saja ya. Kita tersisa 1 slide saja. Nah, sebelumnya kalau antum lihat materi kita ya di kitab Al-Madkhal ila Usulil Fiqh, kita sudah membahas ya mabadi al-fasl tsani mabadi ilmil usul, ada maudhu' ilmil usul, ada istimdad ilmil usul, ada samarah ilmil usul, ada yang rabi'an baqiyatul mabadi ya. Dan di baqiyatul mabadi kita juga sudah bahas fadl dari ilmi usul, wadi' dari ilmi usul ya. Fadl dan wadi' dari ilmi usul. Dan sebelumnya kita sudah bahas had ilmi usul. Jadi fasal sebelumnya. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Sudah ada 6 dari mabadi asyarah. Tersisa 4 lagi. Cuma 4 ini poin-poinnya singkat ya. Poin-poinnya singkat. Baik, ya saya baca langsung saja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-syaikh ad-doktor Abdurrahman As-Saqqaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma nisbatuhu, adapun nisbahnya. Adapun nisbahnya fahuwa aslun min usulil ulum asy-syar'iyyah. Dia adalah salah satu pokok dari pokok-pokok ilmu syar'i ya. Pokok-pokok ilmu syar'i. Para ulama kadang ketika membahas nisbah ini dia katakan tabayun ya. Tabayun, berbeda. Jadi ilmu usul fikih berbeda dengan ilmu yang lain ya. Hadnya beda, maudhu'nya beda, masailnya beda. Ya dan ya tujuannya juga beda dengan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Dan itu dengan ilmu-ilmu syar'i secara umum ya. Adapun dengan ilmu fikih dia adalah aslun dari ilmu fikih ya. Meskipun kalau ada orang yang bertanya, apakah bisa kita belajar fikih
tanpa pernah belajar usul fikih? Apa jawabannya? Apakah bisa kita belajar fikih tanpa pernah belajar usul fikih? Bahkan sebagai informasi, para ulama berselisih pendapat gitu. Mana yang didahulukan belajarnya? Apakah usul fikih atau fikih? Nah, kembali ke pertanyaan saya, apakah bisa seseorang belajar fikih tanpa belajar usul fikih? Jawabannya tergantung tujuannya. Tergantung tujuan belajar ilmu fikih tersebut. Ya. Makanya ketika belajar kita harus memiliki tujuan dulu ya. Memiliki arah dulu. Kita mau belajarnya menjadi apa? Seperti apa? Kemana? Sebagai gambaran, ya, orang yang belajar untuk jadi dokter tentu tidak sama dengan orang yang belajar untuk jadi ekonom, ya kan? Meskipun bisa jadi dua-duanya perlu belajar misalnya matematika, tapi tingkat kedalamannya berbeda. Tingkat kedalamannya berbeda. Berbeda lagi dengan orang yang misalnya belajar matematika untuk menjadi ahli ilmu rekayasa. Teknik sekarang berubah jadi rekayasa. Nah, itu tentu ada perbedaan. Nah, termasuk dalam belajar ilmu fikih. Sebagaimana singkat saya sudah pernah saya sampaikan ya. Tiga ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, ya, menurut banyak sekali ulama adalah akidah, fikih, tasawuf atau tazkiyatun nafs. Hanya saja ini tidak mutlak ya. Jangan dibayangkan ketiganya ini dari A sampai Z-nya fardu ain. Itu tidak tepat lagi. Ya. Eh, yang fardu ain adalah yang dibutuhkan oleh seseorang, oleh seorang mukallaf agar akidahnya sah, agar amalnya sah, dan agar amalnya itu dia lakukan benar-benar karena Allah. Gitu. Tidak di apa namanya ditujukan untuk hal-hal yang lain. Nah jadi itu gitu. Misalnya akidah, apa yang fardu ain? Ya jelas tentang mengenal Allah gitu ya. Dan ini bahkan di zaman sekarang tantangannya lebih besar karena sudah muncul faham ateisme, agnostisisme ya yang perlu dijelaskan dengan bahasa kontemporer gitu. Eh, Tantangan ini yang mungkin bisa jadi berbeda dengan tantangan para ulama dulu. Kalau kita baca Aqidah Tahawiyah misalnya kitab klasik karangan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau banyak sekali membahas tentang konsep takdir. Ya. Beliau banyak sekali membahas konsep takdir. Eh, Mengapa? Ya jawabannya karena di masa itu memang tantangannya adalah itu gitu. Tantangan untuk dibahas panjang lebar itulah itu. Kemudian para ulama dulu menyebutkan eh, tentang ketaatan kepada ulil amr gitu ya. Kemudian haramnya khuruj dalam kitab-kitab akidah. Padahal itu fikih awalnya kan. Padahal itu fikih, padahal itu ranahnya fikih. Mengapa mereka masukkan ke dalam akidah? Ya untuk mengcounter faham khawarij yang mengkafirkan para pemimpin yang dianggap tidak berlaku adil gitu. Atau dianggap meninggalkan hukum Allah padahal tidak meninggalkan. Nah, jadi mereka menjawab persoalan yang ada di zaman mereka. Sekarang ya berarti ya tantangan terhadap itu statusnya bisa sampai fardu ain ya. Jika memang tantangannya benar-benar ada. Tapi misalnya apakah kita wajib ain belajar hal-hal yang mendetail gitu ya. Terkait perdebatan ilmu kalam gitu. Misalnya tentang uh, apa Al-Qur'an gitu ya, kalam Allah, kalam nafsi segala macam. Sebenarnya pembahasan semacam itu dikhawatirkan tidak bermanfaat bagi umat, padahal mereka seandainya tidak dibahas pun tidak akan terkena syubhat apa-apa di zaman sekarang ya. Karena syubhat mereka kalaupun terutama kalangan intelektual ya, syubhatnya bukan syubhat klasik gitu, tapi syubhatnya adalah bahwa Al-Quran itu ada kalam bashar gitu. Sedangkan perdebatan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Hanabilah itu kan bukan tentang itu. Ya. Nah contoh gitu. Jadi yang mengikuti pemaparan dari Al-Ghazali bahkan termasuk Ibnu Taimiyah, pembahasan-pembahasan detail semacam ini tidak diperlukan untuk orang awam gitu. Jadi kalau dikatakan itu fardu ain ya tidak tepat ya. Karena tidak dibutuhkan. Nah, fikih misalnya. Bahkan fikih itu kan sangat tergantung pada kebutuhan kita. Kita-kita yang saat ini antrian haji itu sampai belasan tahun ya.
Jadi kalau ada yang usianya saat ini 30, sekarang berapa di standar 26 tahun ya? Yang sama ya 26 tahun ya. Jadi kalau daftar tahun ini yang reguler ya, bukan ONH naik, bukan haji khusus. Kalau apa namanya? Kalau daftar tahun ini umur 30, umur 56 baru berangkat. Ya, kecuali ada perubahan drastis secara politis ya. Em, jadi pada saat ini, apalagi sebelumnya, sebelum menjelang berangkat, tidak fardu ain bagi orang itu belajar fikih haji. Karena apa? Karena tidak akan segera diamalkan. Tidak akan segera diamalkan. Zakat juga. Siapa yang wajib belajar fikih zakat? Orang kaya. Itu pun juga tidak harus, tidak wajib semuanya. Ya. Orang yang hartanya cuma punya uang, ya maka dia perlu belajar zakat nakdain dan segala ya seluk beluknya nisab, cara mengeluarkan dan segala macam. Dia tidak perlu misalnya belajar zakat pertanian atau zakat peternakan. Kenapa? Tidak punya ternak. Ya. Nah kemudian ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs ini juga pada batas sampai seseorang bisa membersihkan hatinya dari syirik kecil, dari ketidakikhlasan dan seterusnya. Dan ya sebagaimana kita pahami karakteristik tasawuf itu kan secara teori sebenarnya tidak susah ya. Kalau susah berarti kemungkinan terpengaruh filsafat ya. Eh, Secara teori tasawuf itu tidak susah. Yang susahnya itu kan eh, istiqamahnya ya, istiqamahnya. Makanya kan istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karomah gitu. Karena mau berat gitu. Kalau tidak percaya tanya orang tua. Ya. Ya saya meskipun belum terlalu tua tapi lumayan lah ya. Lumayan tua dibandingkan anak saya misalnya kan jauh ya. Saya lumayan tua gitu. Eh, saya bisa ditanya selama beberapa puluh tahun ini mudah tidak istiqamah dalam ketaatan itu. Saya bisa katakan dengan tegas bagi saya tidak tahu yang lain ya. Tapi seharusnya sama saja sih. Bagi saya tidak mudah ya. Termasuk menjaga supaya ikhlas amal kita. Emang iya gitu. Kadang-kadang ikhlas itu mudah bagi yang belum diuji. Nah, kalau sudah dapat ujian kan susah. Ujian itu bisa misalnya kalau sudah bermasyarakat, ujian tetangga gitu kan. Kalau sudah berkeluarga, ujian keluarga gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi bahkan 3 ilmu yang fardu ain itu pun tidak semuanya dari A sampai Z fardu ain. Ya, tidak semuanya fardu ain. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, fikih dan usul fikih ya. Fikih dan usul fikih. Apakah seseorang bisa belajar fikih tanpa usul fikih? Padahal kita katakan tadi usul fikih itu asalnya, fondasinya adalah usul fikih, ya kan? Jadi kalau uh, kita katakan bangunan, fikih itu cabang-cabangnya. Sedangkan akarnya yang kokoh itu adalah usul fikih. Kalau kita ibaratkan rumah, lantai sampai sampai ke atasnya itu, sampai plafonnya itu semuanya adalah fikih. Usul fikihnya adalah fondasinya yang masuk ke dalam tanah. Kalau tanpa fondasi ya rumahnya runtuh. Artinya kan secara konsep tidak mungkin bisa ada fikih tanpa usul fikih, ya kan? Nah, cuma apakah betul setiap orang wajib belajar usul fikih selain fikih? Jawabannya tergantung dia mau jadi apa tadi. Tergantung dia mau jadi apa. Kalau dia mau jadi eh, mufti, ya. Kalau dia jadi mau jadi mufti atau mau jadi muallim ya, mudarris pengajar usul fikih terutama misalnya. Ya jelas dia harus belajar usul fikih gitu. Tidak bisa tidak ya. Atau jadi mufti, tidak bisa seorang berfatwa tanpa ngerti usul fikih. Ngaco nanti. Tapi kalau menjadi orang awam saja yang penting saleh. Ya, orang kadang-kadang salah paham ya, salah kaprah bahwa kalau mau saleh itu tidak boleh jadi orang awam. Itu tidak benar. Awam itu terkait kepakaran. Sedangkan saleh itu terkait integritas pribadi. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Makanya ada yang saleh dan alim, ada yang saleh namun tidak alim, ada yang alim namun tidak saleh, ada yang paling parah. Sudah kada alim, kada saleh lagi kan. Itu paling parah itu. Yang alim yang saleh ya inilah yang ya ulama salaf kita yang salat malam sampai ratusan rakaat gitu ya. Yang puasa Daud yang begitu hati-hati makan makanan yang tidak haram, makanan yang zahirnya halal. Tapi karena khawatir jatuh pada yang haram mereka tinggalkan. Itu alim sekaligus salih. Ada yang salih namun tidak alim. Banyak.
Banyak gitu. Selama mereka tidak bicara eh, lancang bicara agama aman gitu. Nah biasanya yang parah kalau lancang bicara agama, akhirnya kesolehannya jadi masalah. Eh, ada yang alim tapi tidak soleh, itu benar ya. Baik secara realita maupun secara konsep. Dalam usul fikih itu ada istilah mujtahid fasik. Ya. Mujtahid tapi fasik. Nah itu. Dan kalau kita baca biografi juga ada lah ya cerita-cerita yang aneh-aneh ya. Tapi ya sudah lah. Nah jadi tidak masalah jadi awam selama dia tetap dalam rel Islam. Ini yang orang salah kaprah, orang pikir harus alim betul. Memang betul ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din kan. Hanya saja faqih fid din itu kan bertingkat-tingkat juga. Yang menjadi titik minimalnya adalah yang fardu ain. Jadi yang tercela, yang benar-benar tercela itu kalau dia meninggalkan fardu ain. Nah, selama dia tidak meninggalkan fardu ain, maka setelah itu sudah tidak tercela. Cuma memang masalah afdoliyah. Dan afdoliyah itu juga sangat sangat relatif ya, sesuai situasi, kondisi dan seterusnya. Nah, bagi orang-orang seperti ini bisa jadi memang dia bisa jadi memang dia tidak membutuhkan, bisa jadi dia memang tidak membutuhkan belajar usul fikih. Ya kecuali mungkin hal-hal yang mendasar ya kayak ahkam khamsah gitu kan. Itu kan usul fikih ya. Tapi masuk juga di fikih dan ya semua orang paham lah apa tidak mungkin tidak gitu. Apa itu makruh, apa itu wajib itu kan wajib wajib diketahui ya. Tapi pembahasan am khas, kaidah-kaidah tentang amr nahi mutlak muqayyad ya bisa jadi dia tidak perlu. Nah, bagi orang-orang seperti ini cukup baginya belajar fikih. Itu pun juga fikih yang tidak terlalu mendetail, tapi fikih yang terkait dengan amal dia. Fikih yang terkait amal dia. Bagaimana cara sholat yang benar? Tidak perlu dia diajak berbicara tentang pendalilan kunut subuh. Dan di pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan, ya bagi orang awam ini kan kalau tidak mau meningkat ya, ya cukup ikuti fikih yang berkembang di masyarakatnya. Selama itu tidak menabrak nas dan ijma'. Selama tidak menabrak nas qat'i dan ijma' gitu. Jadi kalau masyarakatnya lingkungan dia memang tidak kunutan, silahkan tidak apa-apa. Karena toh ada dasarnya. Masyarakatnya kunutan tidak masalah juga, toh ada dasarnya. Bagi orang awam kan. Karena orang awam jangan diajak yang pusing-pusing. Nah jadi kembali bagi orang awam eh, bisa saja dia cuma belajar fikih tanpa usul fikih. Ya. Tapi bagi orang yang cita-citanya lebih daripada itu, maka usul fikih adalah sebuah keniscayaan. Usul fikih adalah sebuah keniscayaan. Baik, jadi kembali nisbah em, dia di sini kalau dikatakan di sini adalah salah satu pokok dari ilmu syar'i. Kalau dengan tambahan saya tadi dia tabayun hubungannya dengan ilmu yang lain. Jadi dia beda bahasan dengan ilmu hadis, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu nahwu dia beda bahasan. Eh, sedangkan dengan fikih dia layaknya fondasi bagi fikih. Baik. Wa amma ismuhu fahuwa usulul fiqhi adalah usul fikih ya. Adalah fikih, usul fikih. Ini nama yang paling masyhur untuk ilmu ini ya. Untuk ilmu ini, usul fikih dan definisinya sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya yang iseng, saya mau ganti namanya boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Kan nama ini kan sesuai uruf ya. Nabi juga tidak pernah menyebut usul fikih ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah itu usul fikih tidak ada. Itu ilmu bid'ah lugatannya secara bahasa. Tidak ada gitu. Usul fikih tidak tidak disebut oleh Nabi, oleh Al-Qur'an, oleh hadis tidak ada. Itu cuma ya semacam konvensi para ulama menamakan ilmu ini dengan usul fikih. Ya. Nah, kalau ada yang mau menamakan yang lain silahkan. Pertanyaannya adalah satu, apa pentingnya? Yang kedua, siapa yang setuju? Ya kan? Siapa yang setuju gitu. Baik. Kemudian wa hukmu syari'i fihi. Tadi nisbah, ism, kemudian hukum syari' di dalamnya. Hukmu asy-syari'i fihi. Atau bisa juga dikatakan al-hukmu asy-syar'i. Hukum menurut asy-syari', menurut pembuat syariat. Apa hukum mempelajari usul fikih? Nah, jadi kalau dikatakan hukum syar'i dalam ilmu itu maksudnya hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya. Baik.
Apa hukum mempelajari usul fikih? Yang pertama, al-wujubul kifai fi haqqil ammah. Wajib kifayah bagi masyarakat Islam. Gambarannya begitu ya. Wajib kifayah bagi masyarakat Islam, bagi kaum muslimin. Eh, Kalau kita jelaskan sekadar wajib bagi sebagian orang, mungkin agak sedikit eh, mengandung ya iskal ya, mengandung unsur yang tidak jelas gitu. Meskipun itu tidak salah ya. Meskipun tidak salah. Cuma kalau kita jelaskan begitu saja kepada orang yang tidak paham tentang fardu kifayah, nanti salah kaprah. Fardu kifayah itu sebenarnya adalah ada sebuah kewajiban syariat yang harus terwujud di tengah umat Islam. Ada sebuah kewajiban syariat yang harus terwujud di tengah umat Islam. Dan yang diinginkan adalah terwujudnya hal itu di tengah umat Islam tanpa memperhatikan siapa yang mewujudkannya. Tanpa memperhatikan apakah semua orang atau sebagian orang yang melakukannya. Yang penting terwujud. Contoh yang sangat mudah adalah memandikan jenazah. Ya, taghsilul mayyit. Apa yang diinginkan dari memandikan jenazah? Ada jenazah muslim meninggal, dimandikan. Kan itu ya. Selama mayitnya sudah dimandikan, maka selesai kewajiban kaum muslimin. Jelas kan? Nah, berarti yang diinginkan dari itu adalah mayitnya dimandikan. Bukan setiap kita memandikan mayit. Itu fardu kifayah. Jadi selama sudah ada yang mandikan selesai. Tidak perlu berulang kali. Khawatirnya nanti kalau kali ke-10 mayitnya kedinginan. Mayitnya kedinginan lalu dipegangnya tangan yang tukang mandi. Dah cukup katanya. Setelah itu ya lari ya. Itu banyak cerita begitu. Saya lagi kecil sering mendengar cerita-cerita begitu ya. Tahu betul atau tidak ya. Cerita mayit tiba-tiba duduk gitu ya. Wallahu a'lam. Eh, baik. Nah, jadi itu aja kifayah. Lalu usul fikih ini apa? Ya, yang dibutuhkan adalah ada ahli usul fikih di tengah masyarakat. Apa gunanya? Gunanya adalah satu, menjaga kesinambungan ilmu ini. Artinya eh, apa tradisi pembelajaran usul fikih terus berjalan dari generasi ke generasi. Madrasah pembelajaran usul fikih itu tetap selalu ada. Dan itu kan meniscayakan setiap generasi harus ada yang bisa mengajar. Dan tidak mungkin dia bisa mengajar sebelum belajar. Maka menjadi fardu kifayah bagi sebagian muslim untuk belajar. Supaya selalu ada yang bisa mengajarnya. Itu satu. Itu kebutuhan yang sangat jelas ya. Yang kedua, karena kebutuhan terhadap fatwa. Kalau kita tidak ingin katakan ijtihad ya. Meskipun saya condong yang dibutuhkan umat ini juga ijtihad. Gitu ya. Tapi kita gunakan kata yang lebih netral, fatwa. Penjelasan hukum syariat untuk kebutuhan zaman sekarang. Itu tidak cukup tidak cukup hanya untuk orang-orang yang bisa menghafal gitu ya. Misalnya apa hukum syirkah musahamah? Apa hukum perseroan terbatas? Ini kan bentuk syirkah yang belum dikenal di masa lalu. Di masa lalu kan syirkah itu ada syirkah apa inan gitu ya. Syirkah abdan, syirkah wujuh, mufawadah gitu. Um, nah, ada namanya syirkah saat ini musahamah. Kalau sekadar baca kitab, misalnya ada orang yang kuat baca kitabnya, tapi tidak pernah mengerti usul fikih, dia baca tidak ketemu, maka mungkin jawabannya adalah haram karena tidak ada gitu. Nah, tapi bagi orang yang bisa memahami usul fikih kan dia bisa menarik dalil-dalil kebolehan syirkah yang ada di masa kelas di era klasik gitu. Kemudian dilihat bagaimana syirkah musahamah itu di masa sekarang. Apakah ada misalnya dan dia juga kaitkan dengan kaidah yang masyhur al aslu fil muamalat al ibahah gitu. Apakah ada aspek-aspek yang menabrak ketentuan syariat dalam syirkah musahamah itu gitu. Nah, itu contoh. Termasuk yang sekarang ini trading gitu ya, Bitcoin gitu. Meskipun saya menyimak ya beberapa eh, perencana keuangan kebanyakan tidak menganjurkan ya, untuk kripto itu. Mereka kan tidak bicara halal haram ya karena memang bukan kepakaran mereka. Tapi mereka hanya melihat resiko dan dampak gitu. Kebanyakan tidak menganjurkan. Tapi di kalangan
peneliti fikih kan ada perbedaan pendapat tentang kripto itu saat ini ya. Ada yang mengharamkan, yang menghalalkan. Lain-lain gitu. Nah itu kan perlu perlu penjelasan dan ilmu, basic ilmu untuk bisa menjawab itu adalah usul fikih. Basic ilmu. Sehebat apapun orang ahli ekonomi kalau tidak mengerti usul fikih, dia cuma bisa mengurai fakta, tapi tidak bisa menjelaskan hukum. Termasuk juga dalam kedokteran gitu ya. Sehebat apapun seorang dokter, dia cuma bisa menjelaskan fakta, tidak bisa menjelaskan hukum karena tugas menjelaskan hukum adalah tugas para mufti. Nah, dan ilmu bagi seorang mufti adalah ilmu usul fikih. Karena itu lagi-lagi wajib kifayah di tengah umat Islam adanya orang-orang yang ahli dalam usul fikih. Tentu ahli dalam usul fikih ini bukan sekadar ahli teori usul fikih, tapi juga ahli menerapkan usul fikih pada kasus fikih. Itulah ijtihad tadi itu. Itu yang dibutuhkan. Itu fardu kifayah. Maka senantiasa ada yang diwajibkan ya untuk mempelajarinya. Nah, berapa orang yang dibutuhkan? Nah, ini susah dijawab ya. Susah dijawab. Karena apakah setiap balat gitu. Di masa lalu juga balat itu kan jangan dibayangkan Indonesia itu balat ya. Indonesia ini bilad. Balat itu dulu Banjarmasin satu balat, gitu ya. Martapura satu balat. Eh, dan jarak antara Banjarmasin dengan Martapura itu adalah tanah kosong. Biasanya begitu. Gambaran masa lalu itu kan begitu. Makanya ada safar gitu kan. Karena biasanya di safar itu dia melalui jalan-jalan kosong, gitu. Kalau di tanah Arab ya berarti apa gurun gitu. Kalau di Kalimantan mungkin hutan gitu. Ya kan begitu. Dan untuk pindah ke balat lain itu susah. Transportasinya terbatas, itu pun juga tidak ada yang motor kan. Jalan kaki atau paling kuat naik kuda gitu. Jauh, capek dan belum tentu sampai gitu. Karena kan bisa bahaya segala macam. Maka misalnya dikatakan tiap balat gitu. Nah, saat ini kan kondisinya jauh berbeda gitu. Kondisi transportasi, struktur perkotaan dan segala macam itu berbeda. Kalau saya ingin mengatakan berapa jumlah ahli yang perlu diwujudkan, ini termasuk ke dalam siasah syariah. Masuk ke dalam siasah syariah. Tergantung kebijakan Prabowo. Kita sebut nama ya. Karena Prabowo kan. Ulil Amri sekarang kan Prabowo ya. Betul ya. Nah, tergantung kebijakan pemerintah. Tergantung kebijakan pemerintah. Cuma sayangnya memang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi tidak pernah membahasnya ya. Padahal itu tugas mereka gitu. Eh, berapa kebutuhan, bahkan mereka tidak membahas juga berapa kebutuhan guru ya. Kebutuhan guru aja mereka tidak bahas. Kebutuhan guru biologi berapa misalnya. Jadi pihak kampus berjalan sendiri, dunia kerja berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Tidak ada konektivitas. Kampus pokoknya cari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Selama ada yang daftar, masuk gitu. Tanpa memikirkan nanti mahasiswanya ini nanti kerjanya bagaimana. Dunia kerja sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Eh, Pemerintah yang penting tidak demo. Jadi tidak nyambung gitu. Itu siasat syariah sebenarnya itu. Termasuk juga usul fikih, apalagi usul fikih ya biologi saja tidak banyak yang perhatikan gitu. Apalagi usul fikih. Tapi harusnya begitu memang. Jadi berapa sih ahli usul fikih yang dibutuhkan di umat Islam Indonesia saja misalnya. Nah harusnya itu Menteri Pendidikan membahas itu. Berapa? Kemudian dibuatlah mekanisme untuk bisa melahirkannya. Kan sekarang ada program berapa? 1.000 dokter apa? Harusnya begitu dibuat gitu. Program sampai 2050 misalnya Indonesia melahirkan 100.000 ahli usul fikih. Misalnya begitu. Tapi tidak cuma ngomong begitu ya. Kalau cuma ngomong begitu cuma omong-omong namanya. Tapi harus ada langkah demi langkah yang real, yang jelas, yang bisa dilakukan. Harusnya begitu. Itu konsep siasat syariah. Tapi secara individu ya perlu memperhatikan bakat dan minat ya, minat dan bakat. Jadi kalau ada yang kuat mikir, karena usul fikih itu memang ke mikir ya. Ya orang seperti Cak Lontong cocok gitu. Orang yang kuat mikir gitu. Kalau orangnya susah mikir memang tidak cocok. Jangan dipaksakan. Karena usul fikih itu memadukan akal dan nakal ya. Nah, jadi kalau dia punya kemampuan, punya minat, maka silahkan gitu. Ambil lahan fardu kifayah itu.
Nah, terkait dengan fardu kifayah, saya pernah bahas bahwa kalau bicara fardu kifayah, kita tidak bisa mengunggulkan satu bidang dan mengabaikan bidang yang lain. Karena fardu kifayah bagi umat Islam itu terlalu banyak. Ya. Bisa dibaca di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yang sempat buka tadi. Eh, di Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah itu dibedakan antara al-ulum asy-syar'iyyah dengan al-ulum ghairi syar'iyyah. Al-ulum asy-syar'iyyah yang fardu ain, yang fardu kifayah itu yang selain tiga ilmu tadi ya. Termasuk dalam ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, tafsir segala macam itu fardu kifayah. Artinya harus ada di antara kita yang jadi ahli tafsir, yang jadi ahli qiraat, yang jadi ahli hadis, ya, yang jadi ahli dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi bukan cuma ilmu syar'i, tapi juga ilmu ghairu syar'i. Nah, pentingnya ilmu ghairu syar'i ini sebenarnya misal pernah disinggung oleh semisal Imam Al-Ghazali ya dalam apa Ihya misalnya. Hanya saja memang contoh yang beliau sebutkan itu sesuai dengan kondisi di zaman itu. Termasuk ada beberapa ilmu yang mungkin dalam tanda petik agak diremehkan oleh beliau. Itu harus difahami sesuai dengan zamannya. Kita jangan bayangkan Al-Ghazali hidup di masa sekarang. Al-Ghazali hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Ya. Banjarmasin masih hutan. Jadi bayangkan itu gitu. Nah, tapi ada prinsip dasar dari beliau bahwa ya ilmu ghairu syar'i pun jika bermanfaat bagi umat, maka itu fardu kifayah. Nah, di sini saya coba bacakan uh, dari Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah. Izminha ini tentang ulumul ghairi syar'iyyah. Izminha ma talabahu fardu kifayah. Kal ulumil lati la yustaghna anha fi qiwami amri dunya. Katib. Idh huwa daruriyun li baqa'il abdan wal hisab. Fa innahu daruriyun fil muamalat. Dan seterusnya. Ini masih mengacu ke fikih klasik. Kalau kita mengacu misalnya ke Syekh Yusuf Al-Qaradawi misalnya atau yang lain, maka tidak terbatas pada itu. Intinya ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, maka hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Apa saat ini? Banyak. Termasuk ya bisa kita katakan sudah banyak kan ahli yang bilang STEM. Science apa ini? Apa STEM itu? Hmm? Saya lupa juga ya. Saking seringnya menyebut singkatannya. Apa? Ada yang ingat STEM apa? STEM apa? STEM apa? STEM apa? STEM. Ah, tol. Science, teknologi, engineering, dan matematik. Sains, teknologi, engineering, matematika. Cina itu banyak sekali lulusan STEM. Itu betulan dibutuhkan oleh umat. Jadi yang banyak bicara STEM kan Gita Wirjawan ya di YouTube. Ulama kaum muslimin banyak yang tidak terlalu memperhatikan gitu. Bahkan ada yang menganggap tidak penting ya dan itu ya salah gitu ya. Itu salah. Itu dia hidup 500 tahun yang lalu. Ya. Tapi alam pikirannya hidup 500 tahun yang lalu, fisiknya hidup di zaman sekarang. Tidak nyambung gitu. Itu STEM fardu kifayah juga. Nah, maka memang kembali kalau bicara kebijakan harus ada siasat syariah yang mengatur itu gitu. Maka jurusan-jurusan perkuliahan atau bahkan mungkin sejak SMA harusnya sudah mengarah ke situ. Fardu-fardu kifayah itu sesuai kebutuhan kita. Itulah. Ya. Uh, nah kembali ke usul fikih, hukumnya wajib kifai. Wajib kifai. Wal aini ala man ta'ayyana alaih. Dan wajib ain bagi yang ya diwajibkan gitu ya. Misalnya tadi sebagai mufti. Misalnya sebagai mufti. Ya mufti wajib ain belajar usul fikih. Kalau ada orang yang berfatwa, kita tanya usul fikih tidak paham, itu kalau apa kalau ke ke pemerintahan itu bisa dipenjara gitu atau bisa dihukum, bisa dicambuk, takzir karena dia bicara tanpa ilmu, berfatwa. Dan saat ini kan banyak sekali ya yang berani berfatwa. Dan fatwa itu saking saking biasanya orang berfatwa,
Sampai-sampai mereka tidak sadar mereka sedang berfatwa. Sampai-sampai mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berfatwa. Berfatwa itu kan menjelaskan hukum syariat ya. Dan mufti itu al-muwaqqi'anillah. Boleh katakan juru bicaranya Allah. Posisinya besar sekali ya, seperti Teddy gitu. Tapi ini yang ini Allah ya. Jadi jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Kita berkata ini haram, ini wajib, kecuali pada perkara yang maklum minad din bid-darurah. Kalau sholat ya memang tidak perlu tanya tanya fuqaha. Ya. Sholat lima waktu hukumnya apa? Ya kita semua bisa katakan wajib. Ya. Tapi kalau sudah pembahasan yang terlalu detail, ya, pembahasan yang terlalu detail, terlalu rumit, maka itu tugasnya orang-orang yang memiliki keahlian tadi. Tidak bisa sembarangan orang menjawab. Tidak bisa sembarangan orang menjawab. Bahkan sekadar menukil pun ada kaidahnya. Sekadar menukil. Menurut Syekh Fulan, nah itu kan menukil kan ya. Bukan kita yang menjawab. Kalau kita katakan haram, wajib itu berarti kita yang menjawab. Tapi kalau kita katakan menurut Syekh Fulan, itu pun ada kaidahnya. Di antaranya adalah memastikan bahwa jawaban Syekh Fulan itu sesuai dengan yang ditanyakan oleh orang tadi. Karena bisa jadi Syekh Fulan itu menjawab untuk kasus yang ditanyakan ke beliau. Sedangkan yang ditanyakan ke kita mungkin mirip tapi sebenarnya berbeda. Contohnya, syekhnya ditanya tentang situasi sosial politik di Saudi. Dibawa fatwanya ke Indonesia. Padahal situasi sosial politik Saudi dengan Indonesia jauh berbeda. Ya kan? Saudi itu kan monarki yang boleh dikatakan menafikan kritik. Tidak boleh kritik. Dan ya boleh dikatakan kalau ada orang yang berani mengkritik memang sudah pembangkangan gitu. Sedangkan di Indonesia, kritik itu kan makanannya demokrasi. Dan harusnya petugas utamanya kan DPR ya. Tapi ketika DPR tidak menjalankan tugasnya, rakyat gitu. Nah, tentu tidak bisa dijawab dengan situasi sosial politik di Saudi. Nah, kalau ada orang yang asal main comot fatwa ulama Saudi pada kondisi di sini tanpa memahami perbedaan, dia cuma katakan saya cuma menukil fatwa. Tapi masalahnya dia tidak memahami dawabit dalam menukil fatwa. Jangankan Saudi, Malaysia dengan Indonesia saja beda. Situasi saya tidak berani bicara tentang situasi sosial politik Malaysia. Karena meskipun pernah baca tapi kan belum benar-benar mengalami ya. Rasanya itu tidak sama persis gitu. Mereka kan monarki konstitusional, sedangkan kita ya pure presidensial gitu. Presidensial ya. Presidensial ya. Wal aini ala man ta'ayyana alaih. Jadi wajib ain bagi orang yang mau berfatwa, wajib ain dia belajar usul fikih. Ya. Wajib ain dia belajar usul fikih. Nah, menjadi rumit lagi tradisi keilmuan di masyarakat kita, terutama di luar ini ya, di luar kampus dan pesantren. Kalau kampus dan pesantren mungkin masih agak lumayan ya. Apalagi kalau kampus itu kan ada memang bidang kepakarannya. Meskipun apakah benar pakar atau tidak itu kan yang cerita ya. Tapi kan di kampus itu memang ada gitu. Ini profesor pakar bidang apa, ini profesor pakar bidang apa gitu. Tidak bisa main lompat dia. Profesor bidang politik tidak bisa dia menganggap saya profesor gitu sehingga dia berani bicara hukum fikih. Meskipun dia profesor bidang apa gitu. Uh, Ya perkataannya dalam bab fikih ya sama dengan orang awam. Itu di dunia kampus. Di pesantren mungkin juga mirip lah, meskipun tidak terlalu kuat. Uh, Kalau di beberapa negara yang lebih kuat tradisi keilmuannya, kayak Saudi, Mesir itu kan sudah ada gitu ya. Sudah ada plot-plotnya. Nah kalau di kita, kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak. Pemilihan penceramah, pemilihan khatib, segala macam kan tidak dilihat dari kepakaran. Tapi dilihat dari ya banyak faktor ya. Faktor pertama ya mungkin apa namanya ya jaringan gitu ya, kemudian keterkenalan dan segala macam. Dan masyarakat juga tidak memahami itu, sehingga penceramahnya ini bagus kalau ceramah masalah keluarga, itu pun sekadar sharing. Fikih keluarga saja dia belum matang, apalagi fikih yang lain. Tapi kalau sekadar sharing gitu ya, suka ibu-ibu, bagus. Nah, maka harusnya kan sang penceramah maupun jamaahnya kan paham batas gitu ya. Kalaupun mau ya curhat dong saja kan, curhat dong mak gitu. Tapi kalau sudah bertanya hukum, ya hati-hati. Apalagi bertanya hukum yang tidak ada hubungannya gitu. Tiba-tiba bertanya tentang hukum demonstrasi ya, tidak ada hubungannya gitu. Nah, itu masyarakat kita. Makanya memang ya
ya rawan gitu ya para dai, para penceramah yang maju ke depan mengajar ilmu agama, memang rawan karena masyarakat kita tidak mengerti kepakaran, rawan ditanya persoalan-persoalan ahkam, maka lebih baik menyiapkan diri. Meskipun oh saya sebenarnya tidak takhasusnya bukan di usul fikih, ya tidak masalah. Tapi karena Anda ini sudah dianggap sebagai ulama di tengah masyarakat, ditanya macam-macam ya bagusnya belajar gitu. Supaya tidak salah jawab misalnya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir wa masailuhu, masailnya, qadayanya ya persoalan-persoalan al-mabhuts anha yang dibahas dalam ilmu usul fikih itu ya. Al-mabhuts an al-masail fihi ya. Yang dibahas tentang masail itu di dalam ilmu usul fikih. Ini kembali ke pembahasan maudhu' kemarin ya. Masail kan banyak ya, ada ribuan gitu. Apalagi kalau fikih, masail fikih itu jutaan ya. Kalau kita mau daftar kasus fikih sejak masa Nabi sampai masa kita saat ini, itu banyak sekali. Ya, itu bisa didaftar jutaan gitu. Jutaan kasus fikih. Makanya tidak mungkin ada yang bisa menghafal. Eh, Tadi kripto itu kan di masa Umar kan tidak ada yang tanya ya. Bahkan tidak terfikir di beliau. Bahkan kalau kita ceritakan tentang pesawat aja mungkin ya dianggap pendusta gitu. Kecuali yang ngomong Nabi ya. Dalam kasus Mi'raj atau Isra Mi'raj. Nah, itu fikih jutaan. Usul fikih banyak. Cuma secara garis besar kalau kita mau mau beri eh apa penjelasan garis besarnya ada 7. Dan ini sudah pernah disinggung dalam maudhu' ilmi usul fikih. Yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, kemudian istidlal, ta'adul wa tarjih, dan ijtihad. Ya, ada 7. Jadi membahas tentang Al-Quran, membahas tentang As-Sunnah, membahas tentang Ijma', membahas tentang Qiyas, istidlal, dalil-dalil selain yang 4 tadi. Yang ke apa? Keenam, at-ta'adul wa tarjih, dan yang terakhir ijtihad. Itu plus 3 muqaddimat. Muqaddimah dalam ilmu tauhid, muqaddimah dalam ilmu lughah, dan muqaddimah dalam hukum syar'i. Nah, itulah usul fikih. Itulah yang dibahas dalam usul fikih. Di kitab manapun kita akan ketemunya itu. Perbedaannya cuma kedalaman bahasan dan ikhtilafnya. Tapi yang dibahas ya itu saja. Sama kayak fikih, yang dibahas ya taharah. Saya mau belajar fikih tapi tidak ada yang membahas wudu, gimana? Saya mau belajar fikih ibadah tapi jangan ada pembahasan wudu. Ya tidak bisa karena memang wudu itu pembahasan asasi di situ gitu. Nah, itu. Jadi di kitab apapun, pakai mazhab apapun pasti ada fikih wudu. Nah, usul fikih juga demikian. Yang 7 tadi plus mukaddimah tadi itu selalu ada. Cuma bedanya dalam atau tidak, terperinci atau tidak. Kemudian kesimpulannya apa gitu beda-beda karena ada ikhtilaf juga dalam usul fikih. Ya itulah. Itulah uh, mabadi asyarah dari ilmu usul fikih. Selesai. Walhamdulillah. Ada tanggapan? Tanggapan? Yang online juga boleh. Ini ada yang online. Nggih. Nggih. Heeh. Kita harus mencari di fikih aja kalau amalan-amalan di fikih aja. Di fikih aja. Cukup fikih aja. Nah, amalan apa? Zikir. Itu dalam fikih. Ada amalan lain. Amalan lain gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Oh, oh itu. Dasar suatu amalan. Uh, Ya itu ikhtilaf ya. Kalau kita baca cuma kan dari dasarnya itu. Pertama ini mungkin agak panjang ya, tapi gambaran singkatnya aja sesuai dengan mazhab Syafi'i dan
ya yang difahami oleh kebanyakan kita. Eh, Doa itu sebenarnya ibadah yang ghairu muqayyad, jadi ibadah mutlaqah. Jadi boleh berdoa dengan redaksi yang maksur, Al-Quran dan As-Sunnah, maupun berdoa dengan redaksi buatan manusia biasa. Boleh berdoa dengan bahasa Arab, boleh juga berdoa dengan bahasa selain Arab. Kemudian boleh berdoa kapan saja, boleh berdoa kapan saja, di mana saja selama bukan pada waktu dan tempat yang dilarang. Nah, jadi ketika ada yang memberikan doa tertentu, satu sebenarnya lihat isinya, doanya bagus atau tidak, ya kan? Kalau doanya bagus, apakah boleh diamalkan? Boleh. Nah, jadi bagi orang awam sebenarnya cukup gitu. Apakah boleh diamalkan? Boleh. Selesai. Nah, memang jadi persoalan adalah kalau dia melampaui batas. Jadi yang bermasalah itu memang seringnya melampaui batas. Misalnya, kalau doa itu ghairu maksur, silakan diamalkan, tapi tidak perlu dalam tanda petik dipaksakan bagi yang lain, ya kan? Tidak perlu dipaksakan bagi yang lain. Misalnya ada yang ingin membaca bacaan tertentu setelah sholat Jumat, ya selama bacaannya itu bagus-bagus saja, sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah. Cuma pertanyaannya apakah setiap orang harus begitu gitu? Sampai-sampai misalnya dikecam bagi orang yang pulang duluan misalnya. Nah itu kan tidak benar. Boleh saja karena kan salat mengikuti imam itu kan sampai salam. Jadi setelah salam ya tidak perlu lagi mengikuti imam, ya, tidak wajib lagi mengikuti imam gitu misalnya. Tapi kalau mau mengikuti juga tidak apa-apa. Nah, nah awam perlu memahami ini. Jadi selama tadi maknanya baik-baik saja, ya, eh, selama bukan kemungkaran gitu ya, selama bukan pada waktu dan tempat yang diharamkan, eh, maka boleh saja mengamalkan itu. Tapi dengan ketentuan satu, jika itu tidak maksur, maka jangan diposisikan sebagai sebagai amal yang maksur. Ya. Kalau amal yang maksur itu kan ya ini berarti sunnahnya Nabi gitu. Kalau yang ghairu maksur ya berarti itu cuma pilihan kita, cuma pilihan kita. Eh, Kemudian apa? Tadi jangan, ya mungkin bahasanya jangan berantem dengan yang lain. Gitu. Bahasa mudahnya begitu. Karena pasti berbeda pandangan gitu ya. Nah, apakah ada kewajiban bagi orang awam untuk mengetahui landasan amalnya? Sebenarnya ini mirip dengan konteks fatwa. Ini mirip dengan konteks fatwa. Yang diperlukan adalah fiqh terhadap yang memberikan atau yang mengajarkan amalan tersebut. Fiqh terhadap keilmuan dari yang memberikan amal tersebut. Sama kayak fatwa. Kalau orang awam diberi fatwa ini halal, ini haram, apakah dia berkewajiban untuk mencari dalilnya? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban. Kalau mencari bagaimana? Boleh saja. Cuma kalau mencari betul-betul, mau tidak mau dia harus meningkat levelnya. Karena kan berarti harus belajar usul fikih supaya bisa paham dalil kan. Eh, atau tidak belajar usul fikih tapi sekadar yang penting saya ya percayalah kalau disebutkan ayat Quran atau hadis ya bolehlah kita sebutkan. Tapi kalaupun tidak masalah karena yang penting itu adalah dia percaya dengan dia siqah dengan dengan yang memberikan jawaban atau memberikan penjelasan. Jadi begitu. Poinnya di situ. Nah, nanti memang langkah berikutnya tentu bukan ranahnya orang awam lagi, langkah berikutnya adalah langkah para duat, ini para dai. Kalau ada yang mengajarkan amal-amal yang menyimpang, maka tugas dai yang lain yang menjelaskan kesalahan. Dan insya Allah yang melakukan itu banyak. Ya. Insya Allah yang melakukan itu banyak. Kalau ada yang menyimpang, insya Allah banyak. Sebagai contoh saja, beberapa tahun lalu kan ada yang apa Ismur Ruh itu ramai itu. Pernah ingat tidak? Yang nama Ruh itu kan ada ustadz terkenal secara nasional, lalu tiba-tiba mengaku berguru langsung kepada Nabi Khidir gitu. Kemudian dapat isim ruh macam-macam. Nah, siapa yang mengkritik? Yang mengkritik bukan orang dari kelompok berbeda, tapi dari kekawanannya juga. Dari kelompok yang sama. Karena memang ada tanggung jawab gitu. Atau jawab. Bukan tugasnya orang awam memang, tapi tanggung jawab dari orang-orang yang berilmu. Nah, kalau sudah ada apa bantahan dari orang-orang yang siqah juga, nah bantu nanti baru orang awam tadi bisa berpikir. Misalnya gini, ada orang awam nih,
Sidin ini percaya misalnya dengan pengalaman dan segala macam, percaya dengan 5 orang tuan guru, misal gitu ya. Ada 5 orang tuan guru yang Sidin percaya keilmuannya karena tuha, alim, pintar baca kitab, macam-macam lah. Ada 5 orang nih. Kemudian ada satu orang ngasih amalan atau menjelaskan hukum atau menjelaskan agama gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau karena si awam tadi percaya dengan tuan guru tadi ya tidak apa-apa dia ikuti. Nah, cuma tugas yang berempat ini tidak diam. Kalau pernyataan dari satu orang tadi itu, satu orang tuan guru itu salah, yang empatnya tidak boleh diam. Ini bukan tanggung jawabnya orang awam, karena orang awam tidak bisa mengukur. Tanggung jawabnya 4 orang tuan guru yang lain lagi. Nah, kalau tuan guru tadi sepakat ini salah, maka jelaskan kepada umat itu salah. Nah, setelah ada penjelasan dari 4 orang tadi bahwa itu salah, bahwa itu menyimpang, nah orang awam tadi tinggal mikir. Ini satu tuan guru menyatakan itu baik, tapi 4 lainnya menyatakan itu tidak baik. Padahal mereka dari sisi madrasahnya sama, mazhabnya sama, gitu, alirannya sama. Kalau beda aliran kan mungkin apa ada pertentangan aliran gitu. Tapi ini satu kelompok yang sama. Tapi ternyata menyatakan salah. Ya berarti aman. Sama kayak juga di Kalimantan Selatan kemarin ada yang apa ajaran-ajaran tasawuf yang sampai ke perlu sholat lagi gitu. Siapa yang membantah? Ya orang-orang tradisionalis juga gitu dari kalangan yang sama bahwa itu tidak benar gitu. Nah jadi insya Allah eh, selama dai-nya menjalankan tugasnya maka orang awam cukup fiqh dengan siapa yang mengajarkannya gitu mungkin. Karena ditugaskan lebih daripada itu terlalu berat. Itu bukan tugasnya orang awam. Nah, sedangkan orang berilmu tugasnya memang lebih berat. Orang berilmu itu tugasnya cerewet. Ya. Makanya kalau ada orang berilmu, saya pokoknya semua senang saja, itu tidak benar. Itu bukan tugas orang berilmu itu. Saya yang penting menyenangkan semua orang. Kalau bisa penguasa suka, rakyat suka, pengusaha suka, macam-macam semuanya suka gitu. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Ulama itu harus tegak di atas kebenaran. Di mana kebenaran itu ada, dia berada di situ. Termasuk kalau ada tuan guru atau ulama lain yang salah, dia akan bicara. Dia akan bicara. Dan memang selalu begitu. Makanya kita sering ketemu perdebatan antara ulama. Itu bukan karena mereka sedang berebut pengaruh, ya, atau sedang apa. Tidak, itu tanggung jawab keilmuan. Tanggung jawab keilmuan. Makanya kalau ada Ustadz A membantah Ustadz B, jangan dikatakan Anda iri ya. Tidak, bukan masalah iri gitu. Ya, kecuali memang ada bukti jelas ya. Tapi ya secara umum kan bukan karena iri, tapi kan tanggung jawab keilmuan. Gitu. Tanggung jawab keilmuan. Wallahu a'lam. Mungkin begitu. Cukup? Ya, kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Ya, lanjut ya. Kerja libur gila. Hmm? Apa? Nusa? Ah, iya, berarti tetap jalan kita kajian pekanan pekan depan. Baik itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih, Kak. Nggih.